Waduh, kalem mbak, buru-buru amat. Loh, kok diberantakin? Ada masalah apa sih? Hehehe, tenang sahabat, mbaknya nggak ada masalah apa-apa kok. Ini cuma bagian dari keseruan perlombaan tradisional yang bernama ngelarak-belarak atau menarik pelepah daun kelapa. Pesertanya adalah puluhan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam lomba yang digelar di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo ini, para peserta yang terdiri dari anak muda hadir mengenakan pakaian tradisional. Alat-alat yang digunakan sangat sederhana. Mulai dari 2 buah pelepah daun kelapa atau belarak yang dijadikan alas untuk meluncur, sabut kelapa, kemudian tongkat dari pelepah daun kelapa, serta bumbung dari bambu. Satu tim terdiri dari 6 orang, beranggotakan 3 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka berbagi tugas, yakni peserta perempuan merebut bumbung sabut kelapa, sedangkan peserta laki-laki bertugas menarik belarak. Para peserta dituntut memiliki kekuatan fisik yang mumpuni, supaya bisa berlari di arena. Tak jarang peserta yang menunggang belarak terjatuh ketika melaju di tikungan tajam. Seru sih mas, tapi jatuhnya itu kayak ada sensasi buat kita biar tambah semangat lagi. Kesulitannya mungkin mengontrol ya mas, soalnya kan belokannya sangat tajam, jadi itu kesulitan saya. Kegiatan ngelarak-belarak sendiri tercipta dari aktivitas menderes nira kelapa yang biasa dilakukan masyarakat di perbukitan Kulon Progo pada zaman dahulu. Ngelarak-belarak menjadi sebuah permainan olahraga tradisional yang amat sangat murah, mudah, dan meriah. Itu yang kita butuhkan. Perlombaan yang digelar sebagai bagian dari menyambut hari ulang tahun ke-73 Kabupaten Kulon Progo ini diharapkan bisa menjadi salah satu atraksi wisata setempat. Wah, emang keren sih anak-anak muda ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Maulana Zubair, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Kenia. Halo Oscar, gimana nih sahabat RTV mungkin yang masih ngantuk belum bangun tidur, ayo dong bangun. Karena ini sudah hari Senin awal pekan ya, 23 September 2024. Dan tadi kita sudah sajikan informasi yang seru-seruan tadi ya dari Kulon Progo, Yogyakarta. Kita melihat tadi bagaimana perlombaan ngelarak-belarak tadi ya. Iya betul sekali, tapi selain itu Oscar, di Lensa Indonesia pagi hari ini juga ada update mengenai keluarga korban dari 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi ya. Mereka sudah memastikan bahwa itu adalah jenazah anggota keluarga mereka ya. Langsung saja yuk kita saksikan selengkapnya Lensa Indonesia Pagi kali ini bersama saya Kenia Agusnaini dan saya Oscar Haris. Nah Oscar sebelum siaran tadi udah sempet sarapan belum? Wah kebetulan belum nih Ken. Wah lapar ya? Wah belum. Tapi sama saya juga lapar juga nih belum sarapan ya. Tapi udah niat sih kayaknya pagi ini pengen banget sarapan bubur nih Oscar. Wah sama. Tapi kalau ngomongin bubur jadi ingat waktu ke Bandung ada kedai bubur unik di sana. Jadi biasanya kan ini bentuknya gerobakan gitu ya. Makan bubur gerobak gitu betul. ya. Tapi kali ini konsepnya kafe. Oh bubur di dalam kafe. Wah kayak gimana ya kafenya Oscar ya? Nah biar sahabat juga nggak penasaran langsung aja kita simak liputannya berikut ini. Sahabat RTV pasti pernah kan makan bubur ayam? Nah, di tangan pemilik kafe di kota Bandung, makanan yang identik untuk orang sakit ini justru dijadikan menu utama loh. Ya, mengambil cita rasa bubur ayam khas Cianjur, kafe ini mencoba memadukannya dengan kuah pepes bawang daun agar rasanya lebih nikmat. Sambalnya yang biasa menggunakan kacang dan cabai merah, di sini justru menggunakan cabai hijau supaya lebih gurih. Untuk pilihan topping juga cukup variatif sahabat. Ada telur asin, usus hingga ati ampela.
Para pengunjung pun serasa dibawa menikmati bubur ayam ketika liburan di rumah nenek. Wah, dimanja banget tuh pasti. Enak banget sih, kan aku tipe suka bubur yang tipenya kuah-kuah kayak gini. Jadi gampang dimakan, enak gitu. Lebih gurih daripada bubur yang biasanya ada di Bandung. Sering kesini tuh untuk makan di sini? Sering banget. Hampir tiap pagi saya makan di sini. Ya, konsep rumah jadul inilah justru yang membuat para pengunjung betah berlama-lama singgah dan bukan hanya untuk makan bubur. Berada di kafe, jadi kita mau naikin derajat bubur itu sendiri. Kan selama ini bubur itu identik dengan makanan orang sakit, kemudian buat sarapan, tapi kita rubah konsepnya agak naik level, jadi bubur itu ada di kafe. Jadi kita punya tagline bubur di kafe. Nah, mau tim bubur diaduk ataupun nggak diaduk, untuk menyantap sepiring bubur ayam Cianjur di kafe unik ini, kamu cukup merogoh kocek Rp12.000 aja kok sahabat. Terjangkau banget kan? Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Kita ke informasi selanjutnya sahabat. Warga dihebohkan dengan penemuan 7 mayat yang mengapung di Kali Bekasi, Jawa Barat. Menurut warga setempat, ketujuh mayat ini merupakan pemuda yang akan tawuran dan mencoba kabur dari kejaran polisi dengan melompat ke sungai. Sahabat RTV, saat ini saya sedang berada di Kali Bekasi, tepatnya di belakang Masjid Al-Ikhlas, perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, yang merupakan tempat ditemukannya 7 jenazah mengapung oleh warga setempat. Menurut kronologi, jenazah pertama ditemukan pada pukul 5.30 pagi waktu setempat, tepatnya di belakang saya, oleh seorang warga yang sedang mencari kucingnya yang sedang hilang. Kemudian warga tersebut menginfokan penemuan tersebut kepada warga lainnya yang kemudian ikut turun untuk memeriksa lokasi dan kemudian menemukan 4 mayat mengapung tidak jauh dari lokasi pertama. Warga pun menghubungi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bekasi yang langsung melakukan proses evakuasi pada pukul 7 pagi bersama PMI dan Polri. Lalu dalam proses evakuasi tersebut ditemukan kembali 2 jenazah lainnya. Semua mayat ini berjenis kelamin laki-laki dan menggunakan pakaian hitam tanpa mengantongi identitas apapun. Setelah proses evakuasi, ketujuh jenazah ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi identitas. Terkait penyebab kematian, menurut warga setempat, ketujuh jenazah ini terlibat dalam tawuran dan kemudian meninggal dikarenakan hanyut di Kali Bekasi setelah melakukan percobaan melarikan diri dari pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian sendiri masih belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait penyebab kematian ketujuh jenazah ini dan masih melakukan proses penyelidikan. Di samping itu, petugas dan warga juga melakukan penyisiran di Kali Bekasi sejauh 2 km untuk memastikan bahwa tidak ada lagi korban yang masih belum ditemukan atau masih menghilang. Dari Bekasi, Yas Aprilia, Ian Muhammad, RTV. Ya, sementara itu sahabat, keluarga dari ketujuh orang korban berdatangan ke ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, salah satu keluarga tak kuat menahan tangis saat memastikan bahwa salah satu korban merupakan anggota keluarganya. Umur 18 tahun. Dwi dan Reza tak kuasa menahan tangis saat memastikan foto salah satu jenazah korban tewas yang ditemukan mengambang di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat adalah saudaranya, yaitu Muhammad Rizky. Sebelumnya, Reza dibawa masuk ke instalasi forensik oleh polisi untuk memastikan identitas jenazah Rizky. Kedatangan 2 saudara ini ke RS Polri Jakarta Timur untuk memastikan informasi yang didapat keluarga mereka, bahwa Rizky diduga menjadi salah satu yang menceburkan diri ke kali saat terkepung polisi yang sedang menangkap pemuda yang ingin tawuran. Pertama di tempatnya di Cikini ya, terus pindah itu karena mau ribut atau di mana, pindah akhirnya ke yang satu kali itu Fresh. Digeruduk begitu ya, digeruduk, langsung digeruduk polisi. Sementara itu, satu jenazah lain atas nama AD juga berhasil diidentifikasi. Keluarga mengatakan bahwa AD keluar untuk main sejak Jumat malam. Main ya pulang, sampai pagi Sabtu nggak ada, kita juga nyari ya.
Berarti baru kali ini begitu ya mengamati daerah kabar sehat. Kalau ini nanti rencananya memang kalau dia rencananya pulang kami. Kita menonton untuk kemana? Paling yang ngajaknya aja entar. Hingga saat ini proses identifikasi masih dilakukan di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dan akan mengidentifikasi jenazah, bisa membawa dokumen pelengkap seperti kartu keluarga dan KTP. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Ya, berikutnya kita beralih ke pesta demokrasi di daerah alias Pilkada. KPU Provinsi Jawa Timur kemarin menetapkan 3 pasangan calon yang maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur. Nah, ketiga paslon ini telah melewati sejumlah tahapan Pilkada Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur resmi menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim 2024 dalam rapat pleno pada Minggu siang. Ketiga paslon ini adalah Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak, Tri Risma Harini Sahrul Azhari Asumta, dan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim. Ketiga pasangan calon tersebut telah melalui proses tahapan pemeriksaan sejak pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat. Pemeriksaan syarat pasangan calon tersebut meliputi administrasi, kesehatan, pemeriksaan penyalahgunaan narkoba, dan tes kejiwaan. Berdasarkan proses verifikasi berkas baik persyaratan pencalonan maupun syarat calon dan beberapa persyaratan yang lain sudah kami periksa semua melalui tim verifikator kami dan ketiganya kami nyatakan diterima. Berdasarkan peta politik di Jawa Timur, pasangan Khofifah Emil memiliki kekuatan yang paling besar dengan postur koalisi yang sangat gemuk, yakni diusung oleh 14 parpol sehingga mendominasi parlemen. Selanjutnya, paslon Risma Zahrul yang diusung 1 partai parlemen dan 2 partai non-parlemen. Berikutnya, Luluk Lukmanul, meskipun hanya diusung oleh PKB, namun partai tersebut merupakan partai pemenang dengan jumlah anggota parlemen terbanyak di DPRD Jawa Timur, yakni 27 kursi. Surat keputusan penetapan cagup-cawagup tersebut selanjutnya diserahkan kepada masing-masing tim sukses. Sedangkan untuk pengambilan nomor urut akan dilaksanakan hari ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Sementara itu, sahabat, 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ditetapkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Barat. Ya, siapa saja keempat pasangan calon pemimpin Jawa Barat tersebut? Yuk kita lihat bersama informasinya. Setelah lebih kurang 3 minggu, KPU Provinsi Jawa Barat akhirnya mengumumkan sekaligus menetapkan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Melalui rapat tertutup, KPU Jawa Barat menetapkan 4 pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada Jawa Barat 2024. Keempat pasangan tersebut adalah pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Pasangan ini merupakan pasangan yang diusung koalisi gemuk, Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan Perindo adalah parpol yang memiliki kursi di DPRD Jawa Barat pada periode 2019-2024. Selain 5 parpol parlemen, pasangan Deddy Erwan juga didukung 8 parpol non-parlemen, yakni PSI, Hanura, PBB, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan PKN. Berikutnya pasangan Ahmad Syaiqo Ilham Habibi. Pasangan ini diusung 3 parpol yang memiliki kursi DPRD Jabar, yakni PKS, Nasdem, dan P3. Pasangan berikutnya adalah Acep Adang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina. Pasangan ini hanya diusung Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan pasangan JJ Wiradinata Ronald Surapraja.
Pasangan ini juga diusung satu parpol di Parlemen Jawa Barat, yakni PDI Perjuangan. Keempat paslon ini dinilai lolos tahapan verifikasi secara menyeluruh, termasuk tes kesehatan. Empat paslon ini juga diterima masyarakat Jawa Barat saat KPU membuka tahapan tanggapan masyarakat pada 15 hingga 18 September lalu. KPU Jawa Barat pun segera melakukan rapat koordinasi dengan keempat paslon terkait penetapan yang sudah diumumkan. Ya, sekaligus hari ini kami jam 4 kan ada rapat koordinasi dengan 4 paslon untuk persiapan besok dan persiapan deklarasi dan juga persiapan masuk ke tahapan kampanye. Selanjutnya keempat paslon tersebut akan menjalankan tahapan pengambilan nomor urut pada hari ini dan deklarasi bersama pada tanggal 24 September. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Sementara itu KPU Provinsi Sumatera Utara juga sudah menetapkan 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur sebagai kandidat di Pilkada Sumatera Utara 2024. Pasangan Bobi Arif Nasution dan Surya akan berlaga melawan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Kedua pasangan ini akan mengambil undian nomor urut pada Senin malam. Masih lebih lanjut nantinya dengan proses penetapan hari ini. Tahapan Pilkada Sumatera Utara memasuki babak baru. Minggu sore, KPU Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat pleno di Medan, Sumatera Utara untuk menetapkan 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil rapat, KPU menetapkan pasangan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution dan Surya, serta pasangan petahana Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala sebagai kandidat di Pilkada Sumatera Utara 2024. Pertama, pasangan calon atas nama Bapak Muhammad Bobi Habib Nasution, SEMM, dan Haji Surya, BSD. Kemudian yang kedua, pasangan calon atas nama Bapak Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Pasangan Bobi Nasution dan Surya didukung oleh 10 parpol yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PKB, PKS, P3, Demokrat, Perindo, dan PSI. Koalisi 10 partai ini memiliki 74 kursi di DPRD Sumatera Utara. Sedangkan pasangan petahana Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala didukung oleh 6 partai politik, yaitu PDI Perjuangan, Hanura, Partai Buruh, PKN, Partai Umat, dan Gelora. Dari koalisi ini hanya 2 parpol yang memiliki kursi di DPRD Sumatera Utara dengan jumlah 26 kursi. Tahapan selanjutnya adalah pengundian nomor urut pasangan calon yang akan berlangsung pada Senin malam. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Ya, sahabat TV, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Gusnaini, berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat Senin, dan sampai jumpa.